selanjutnya. Ya, tadi improvisasi. Udah. Gimana Kak improvisasi? Iya pokoknya kalau lu pengen improvisasi itu nih yang gue bilang tadi dari yang kemarin apa kapan gitu yang gue bahas tentang lo baca skrip, lo nggak mesti sama dengan skrip. Itu yang dibilang improvisasi. Lo rubah sedikit tapi masuk. Tapi intisarinya benang tuh sari, ada. benang sari, gue benang merahnya lo dapet Ya. gitu. Dan menurut gue kenapa yang bisa improvisasi biasanya senior karena mereka mayoritas sudah punya perbendaharaan kata. Jadi kalau misalnya lo belum pernah punya pengalaman syuting, kumpulin tuh perbendaharaan kata lo sebanyak-banyaknya. Itu akan membuat lo mudah untuk berimprovisasi. Karena improvisasi nyambungnya ke dialog kita. Ya, dan improvisasi itu dibutuhkan kepintaran kita. Jadi kita nggak bisa dong improv cuma asal sok banget Ada ya. poinnya nggak nih gitu. Kadang-kadang jadi lari kemana-mana, malah marah. Ini bagus nggak dikasih? Malah jadi ngebedain cerita. Oh lu jadi ngebelotin cerita kan? Jadi improvisasi pun harus tetap pada jalur Benang merahnya harus nyambung gitu. Nah, improvisasi udah kita bahas, intonasi udah, imajinasi, artikulasi, ekspresi udah kita bahas. Ya. Oke, kalau kita menguasai itu aja, sebetulnya kita udah mulai bisa. Nah, sekarang banyak banget nih guys. Apa guys? Banyak banget orang-orang yang nanya beberapa hal yang bisa membuat kita sulit untuk menjadi artis terkenal. Ya. Misalnya, Faktor umur. Enggak ya? Saya nggak, katanya ada orang ya gue udah berumur, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Banyak orang nanya gitu. Enggak. No. Karena sekarang lihat aja kayak sinetron emak ini, film emak ini haji, yang Banyak deh. utamanya malah nenek-nenek, ibaratnya ibu-ibu yang Tukul menurut Nana, Tukul juga suksesnya di usia yang sudah sangat matang, baru dia naik namanya dan bertahan di posisi atas. Terus banyak kok. Sekarang gini, ada lagi yang baik tampang. Nah, tampang. Oke, tampang biasa tuh. aja. Enggak. Kalau lo ngerasa biasa aja tapi lo punya something lo bisa. Lebih kalau ngerasa skill. biasa aja, kalau lo ngerasa jelek sekalipun, kalau lo udah menguasai yang namanya intonasi tadi, ekspresi tadi segala macam, lo udah bawa sesuatu yang bisa lo jual. Ya, kalau menurut gue tuh kayak gitu. sama ada lagi apa ya? Kenalan banyak gitu. Oke, Iya. Oke, Kalau kan stasiun TV ini gue banyak kenalan lo. gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, soalnya gue kurang banyak kenalan, gini. Nggak Gak juga. juga. Woi, sekarang sosmed aja, lo main di kamar aja, lo di Instagram lo. Nah, kebanyakan kita kan cuman kepo-kepoin orang. Iya. Kita harus dikepoin. Kepo-kepoin orang. Kalau gue jadi lo, gue akan yang gue cari itu adalah station. Talent ini. Nah, dari situ aja sekarang gini, lu nyari orang yang gak terkenal aja bisa dengan gampang di sosial media. Apalagi lu nyari orang-orang yang kompeten untuk karir lo. Misalnya orang-orang TV. Direktur castingnya ini siapa deh? Tergantung kitanya seberapa pinter. Tadi kan sudah ada tempat buat kontak mereka. Nah, kalau kita udah dapat kontak mereka, kita cari tahu mereka, itulah kita menawarkan diri. Ibarat sama kayak lo ngelamar kerja di mana, kantor kayak Casting gitu, lah istilah katanya Iya. casting. gitu. Terus kayak Gitu. harus punya uang banyak atau gitu, atau anak orang kaya atau Nah. ada orang kaya Enggak gitu. menjamin. Enggak ya. Kita malahan dibayar. Nah itu Ya kan? lo ngomong kayak gitu bener banget karena Ya. banyak banget orang yang justru mau jadi artis, lo bayar lo gitu. Jadi kan Lo pernah Jangan digituin deh. nggak? dan gue salah satunya dulu. pengalaman. Bukannya, iya. Oh, curhat Ini loh dia. gue berbagi nih buat lo pada nih, jangan terlalu percaya sama yang iklan-iklan di adalah ya salah satu media cetak ya. Itu Dia yang suka emang mungkin cara dia untuk narik orangnya dia diiklanin di salah satu media itu Nah, kali. dan gue adalah salah satunya. Gue ini gara-garanya dikomporin sama teman-teman gue gitu. Karena kan korban. basic, iya benar. Basicnya adalah Eko emang anak teater Kak, dari SMP SMA itu emang itu udah Asalnya teater. dari Subang. Subang. Nah, terus didaftarin lah gue sama teman-teman itu di salah satu yang media cetak itu kan. Didaftarin masuk. cover boy, dia didaftarin Calon, di media iya cetak. benar, iya. Calon bintang televisi ala-ala ya. Terus Oh, iklannya gitu. pokoknya Nama sampai acara. dari ribuan anak akhirnya tersisi jadi ke grand final itu sisa 100. Grand final aja masih 100 orang saya. Dapat Grand final card. dan you know what? What? Tanpa kita sadari dan kita sudah banyak menghabiskan uang sebesar 20 juta.
Lu Karena orang tua gue gini, ini anak gue, namanya orang tua pasti akan ngelakuin yang terbaik buat buat anaknya. Ya, pasti akan ngelakuin orang tua itu. Sampai bela-belain jual sawah nih orang tua gue, bener-bener ini anak gue, demi Tuhan. Kata bapak gue sih yang ngotot. Gue yakin dengan kemampuan lo, karena lo punya semangat, lo punya passion di situ, lanjutin tuh. Orang tua gue kayak gitu, sampai jual sawah lo, Bo. Padahal gue orang yang nggak punya, tapi buat kemajuan. Ternyata nih, jangan sampai dia lo ketipu apa yang berarti begitu. lu punya utang lo balin sawahnya bokap iya, lo. nih gue masih inget kata-kata terakhir dari almarhum kakek gue. Dek, lu kan sekarang udah mulai nih ada sinetron, FTV atau apa, lu harus sakit hati sama satu aja, apa? Sawah. Kalau di kampung itu kayaknya sawah tuh sangat berharga, makanya gue sampai detik ini, aduh gue nggak perlu mobil, gue nggak perlu rumah dulu, gue harus ngembalikin. Ya, gue pengen bagus. Lo berarti lo trauma gitu. tapi positif ya. Positif, makanya dari situ gue bener-bener gue harus belajar, makanya gue masuk sanggar gitu kan. Sebenarnya gue nggak bisa nyalain 100% buat yang gitu. Kebetulan lo dapet yang begitu, mafia, yang abal-abal. Karena banyak juga orang yang mencari talent tapi caranya salah mungkin ya. Kenapa dia harus begitu gitu. Jadi ada juga lomba-lomba aja nih, lomba juga yang tiba-tiba bayar. Menurut gue itu sih kembali ke mereka, yaitu cara mereka berbisnis ya. Tapi gue berkarir, gue tidak mengeluarkan uang, tapi justru gue mencari uang. Jadi kalau bisa kita yang dicari ya kan. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir di dunia entertain, kalau misalnya terus tiba-tiba bilang harus punya modal, betul, modal harus ada. Karena kita kan mesti gonta-ganti baju bagus, yang enak dilihat. Baju tuh menurut gue sih nggak harus mahal, asal enak lo pakai, terus nggak aneh, nggak kayak baju minjem, aman. Iya. Terus casting juga nggak pernah bayar kok, nggak ada casting yang bayar, nggak ada. Lu kalau misalkan nemuin casting yang bayar, udah lo go. Gak usah lo di situ. Nah, ada manajemen yang akhirnya terus kayaknya memang kalau misalnya akhirnya ngomong, ya kan kita mesti jual lo gini. Tenang, nanti kan lo kan menghasilkan uang dan dipotong dari situ. Itu pun lo harus nego baik-baik supaya lo nggak menyinggung si manajemen itu dan lo juga nggak dirugikan, benar nggak? Iya benar, jangan sampai deh. Maksudnya lo harus benar-benar pintar milih-milih manajemen juga. Betul. Kan, gitu kan. Ya kalau enggak sih, kalau emang belum bisa pakai manajer, orang masih belum bisa gitu, ya udah kayak kita aja. Berusaha sendiri, cari itu stasiun TV ada berapa sekarang? Banyak. Metro, Trans TV, Indosiar, obsesi boleh ya kan, macam. obsesi boleh, Boleh cuman dong, itu kan buat kita harus penyaringan juga gimana. Iya benar, kita harus mengukur diri kita. Nah, misalkan yang dicari iklan rokok, nggak mungkin dong gue masuk iklan rokok. Kalau yang dicari otomatis cewek cantik. Yang gitu dicari kan, kulit putih, rambut panjang, ya kan, tinggi semampai gitu kan. Tapi semua karakter akan berlaku buat peran-peran tertentu. Jadi kalau di situ nggak masuk, benar kata mereka. Ada all karakter, lanjut deh gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Iya, jadi kuncinya dari semua yang kita bahas itu adalah kuasain dulu, perbaiki diri kalian dulu, isi dulu yang kosong-kosong di diri kalian dengan belajar acting, dengan belajar nyanyi. Kok ngantuk? Ekspresinya Kak. Bagus, Bu. Beneran neknya, soalnya udaranya adem. Kita lagi begitu. Jadi diisi dulu, itu ibaratnya sama seperti kita jualan, gue sering bilang jualan kain. Kita harus tahu kain kita itu tepok apa enggak, kain kita berkualitas dengan bagus apa enggak. Jadi kita nawarin ke PH juga nih. Yang gue tawarin adalah sesuatu yang kualitasnya luar biasa. Lo mau terima apa lo nggak mau terima? Bapak ekspresif, bagus, intonasinya apa bagus. Jadi intinya adalah dari semua yang telah kita bahas, setelah lo udah punya itu semua, skill itu semua, lo terapin, lo seenggaknya punya bekal dan lo nggak terlalu gimana gitu. Jadi lo punya bekal, lo kembangin lagi percaya diri lo kembangin lagi keyakinan lo, semangat lo, dan satu, terus lo berjuang, berdoa ya. Terus setiap casting lo jangan pernah mengharapkan hasilnya, jangan pernah, gue harus masuk, enggak. Maksimalin dulu aja. Maksimalin, hitung gini, di apa, lo belajar untuk belajar, maksudnya bener-bener nih gue udah ready apa belum. Nah di situ bukan berarti lo nggak keterima ya? Bukan nggak keterima, justru dengan lo banyaknya nggak keterima, gue dulu ngalamin hal kayak gitu. Justru dengan sering diterima di situ lo lebih banyak belajar ilmu apa yang belum gue punya gitu. Betul banget, ini luar biasa. Itu bener, sampai bener orang luar gue bisa ngeyakinin lo bisa. Iya. Oh, ini anak bisa nih gitu. Tapi kembali lagi sih Kak ke faktor luck ya Kak. Betul. Ke faktor laki. Lo mau ganteng, lo mau cantik, lo mau apapun, lo semuanya udah punya.
Tapi kalau laki lo belum ada, nggak bisa juga itu. Bukan laki perempuan gitu ya. Lucky, lu kayak gitu kan. Gimana? Supaya lo always lucky. Oke. So you need to pray. Cool. Kok nggak Kok nggak bunyi? mau? Jangan-jangan Nggak kerekam. Nggak rekam.